Karena Rafael bilang bahwa dia harus ikut pergi bersamanya ke kantor cabang, maka Giselle pasti akan melakukannya. "Giselle, bangunlah dan sarapan," katanya sambil menariknya turun dari tempat tidur. Giselle sedang duduk di tempat tidur, mencoba menyisir rambut dengan jari-jarinya dan detik berikutnya tiba-tiba Rafael menggendongnya, membuatnya kaget dan langsung memeluk lehernya. "Mandi dulu," Rafael menjelaskan dengan singkat, lalu berjalan menuju kamar mandi sambil menggendongnya. Bibi Lea baru saja selesai membuat sarapan dan menaruhnya di meja, ketika dia melihat Tuan dan Nyonya Rafael keluar dari kamar dan berjalan menuju ruang makan. "Selamat pagi, Tuan dan Nyonya Rafael," Bibi Lea menyapa keduanya. Rafael mengangguk dan menjawab sedangkan Giselle membalas senyuman Bibi Lea. Bibi Lea merasa bahwa hari ini suasana pasangan muda ini cukup bagus dan hangat. Untuk mengkonfirmasi dugaannya, Bibi Lea berjalan kembali ke dapur untuk sarapan dan sesekali mengintip mereka yang sedang makan sarapan lewat jendela kaca kecil. Akhirnya dia bisa menyimpulkan sepertinya perpisahan mereka sebelumnya membuat kemajuan di hubungan mereka. Dan berpikir dalam hati, nanti kalau aku sudah pulang, aku akan telepon nyonya muda kedua untuk kasih tahu kabar baik tentang ini. Setelah sarapan, Rafael memberitahu Bibi Lea kalau hari ini dia tidak perlu masak makan siang karena dia akan mengajak Giselle ke kantor cabang. Tidak lama setelah mereka pergi dari rumah, Bibi Lea yang sudah tua dan agak pelupa, langsung buru-buru menelepon Kina tentang Rafael yang mengajak Giselle ke kantor cabang. Rafael sengaja tidak mempublikasikan pernikahannya ke media karena tidak ingin mengungkapkan siapa istrinya. Karena itu tidak banyak orang yang tahu kalau Giselle adalah istri Rafael, kecuali mereka yang masih kerabat keluarga Okto. Di gedung kantor cabang VSL, karyawan yang ada di lobi lantai pertama sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata saat melihat bos mereka datang bekerja bersama wanita berperut buncit. Beberapa karyawan yang dipindahkan dari kantor pusat Jerman ke kota Leicester langsung mengenali orang di samping Rafael. Dan ketika mereka melihat Giselle sedang hamil, mereka langsung menebak kalau istri Rafael adalah Giselle. Baru setelah Rafael dan istrinya masuk ke dalam lift dan pintu lift tertutup, para karyawan itu satu persatu sadar dan mulai berbisik. "Kayaknya ada rumor kalau Presdir udah nikah ya. Jangan-jangan wanita itu istri Presdir? Kurasa dia istri Presdir deh. Barusan aku lihat wanita di samping Presdir juga memakai cincin di jarinya. BTW, ada yang tahu siapa istri Presdir?" Begitu dia mengucapkan ini, beberapa karyawan wanita langsung mengelilingi seorang manajer departemen wanita yang telah dipindahkan dari kantor pusat Jerman ke kota Leicester. "Manajer, kamu kan sudah lama kerja di kantor pusat Jerman. Kamu tahu nama istri Presdir? Presdir dan istrinya menikah karena cinta atau bisnis?" Tidak heran orang-orang ini menebak seperti itu, karena Giselle pernah mendapat donasi dari Giselle untuk menerima pendidikan terbaik. Dia juga punya temperamen yang tenang dan elegan, ramah dan anggun. Dia juga tidak sombong, dan itu yang menjadi alasan kenapa Rafael sering membawanya pergi ke pesta mewah. Namun dia tidak pernah muncul dalam berita sebagai kepala desainer VSL. Namanya Giselle Anastasia, seharusnya kamu pernah dengar soal dia sebelum kamu melamar kerja di sini, kan? Kata manajer departemen wanita sambil melirik beberapa karyawan wanita di sekitarnya. "Dia Giselle, kepala desainer VSL. Bukannya kamu bilang dia sudah resign? Tapi beberapa hari lalu aku dengar dia akan kembali. Apa yang terjadi?" Wanita ini berkata dengan terkejut, "Kita tahu kok apa yang terjadi." Manajer departemen wanita itu mendengus dingin dengan sedikit jijik. Dia tidak layak jadi istri Presdir. "Kalian tidak tahu, kan, kalau dia bisu, yatim piatu, suka menyendiri dan sombong, tidak peduli dengan orang lain. Aku dengar Presdir merasa kasihan padanya di tahun-tahun awal. Mungkin dia ambil kesempatan itu untuk menggoda Presdir dan setelah hamil, dia menggunakan anaknya untuk memaksa Presdir menikahinya." "Wow, benarkah seperti itu?" Saat pertama lihat dia,
Aku kira putri dari keluarga terhormat karena aku tidak lihat dia seperti berpura-pura. Sejak perusahaan cabang didirikan, ini adalah pertama kalinya Giselle datang ke kantor Presdir Rafael. Ruangan dan dekorasinya tidak seluas atau semewah kantor pusat di Jerman, tapi punya ciri khasnya sendiri. Rafael bertanya padanya, "Kamu mau minum apa? Air hangat?" Soalnya tidak ada minuman lain di sini. Giselle sedikit kesal. Kalau tidak ada pilihan lain, terus kenapa Rafael masih bertanya apa yang ingin dia minum? "Urusi aja pekerjaanmu. Jangan pedulikan aku bisa sendiri kok," katanya dengan bahasa isyarat. Rafael masih bersikeras menuangkan segelas air hangat untuknya. Kemudian dia berkata, "Kalau nanti kamu bosan di kantor, minta sekretaris untuk ajak kamu berkeliling ke beberapa departemen dan kenalan dengan karyawan." Setelah memutuskan untuk mendirikan cabang di kota Leicester, Rafael juga memindahkan sekretaris sebelumnya saat di Jerman. Dan Giselle juga mengenalnya. Giselle mengangguk, minum setengah gelas air dan meletakkan gelas itu. "Oke." Ketika Rafael mulai bekerja, Giselle hanya duduk di sofa untuk baca buku. Setelah duduk cukup lama, dia bangun dan berjalan-jalan tanpa suara agar tidak mengganggu Rafael. Entah sudah berapa lama, sementara Rafael menyelesaikan pekerjaannya, dia mendongak dan melihat Giselle tertidur di sofa sambil memegang majalah mode. Dia berdiri dan berjalan ke arahnya, perlahan melepaskan majalah itu dari tangannya. "Giselle," Rafael memanggilnya dengan lembut dan ragu-ragu. Saat melihat dia tidak menjawab, Rafael menggendongnya dengan hati-hati dan berjalan menuju ruangan pribadinya. Begitu dia meletakkannya di tempat tidur, mungkin Giselle merasa nyaman karena bisa berbaring dan dia bersenandung pelan, menggosok pipinya ke bantal dan mencari posisi yang lebih nyaman. Meskipun saat itu sedang musim panas dan ruangannya ber-AC, Rafael tetap menyelimutinya dengan selimut tipis. Dia menyelipkan rambut di pipi Giselle ke belakang telinganya, mengusap lembut rambutnya dan merasakan kalau rambutnya lebih lembut dan halus dari milik Clayton. Jadi Rafael tidak bisa menahan diri untuk mengusapnya lagi dan mencubit pipinya. Pipinya juga lebih lembut dan halus daripada milik Clayton, membuatnya benar-benar ketagihan melakukannya. Clayton mengeluh, "Heh, kamu," tapi Rafael tidak ingin membangunkannya, jadi dia menarik tangannya dengan sedikit enggan, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruangan pribadinya. "Presdir, kamu mau makan siang di kantor atau memesan restoran?" Sekretaris dengan patuh meminta pendapat bosnya, apalagi hari ini Presdir membawa istrinya yang hamil ke perusahaan. Rafael terdiam selama beberapa detik dan berkata, "Aku makan di kantor." "Kalau gitu, makanan dari restoran mana yang ingin dipesan dan diantar ke sini?" Sekretaris itu bertanya lagi. "Aku akan makan di restoran perusahaan," Rafael berkata dengan sangat detail. Sekretaris itu terkejut selama 3 detik dan kemudian buru-buru menjawab, "Oke Presdir, aku mengerti." Dalam hatinya berpikir, mungkin karena Presdir belum mengenalkan istrinya secara resmi ke para karyawan, jadi Presdir membawa istrinya ke restoran perusahaan untuk makan siang. "Aku yakin kalau mereka tidak bodoh atau buta, mereka pasti sudah tahu kalau Giselle adalah istri Presdir." Rafael biasanya pulang kerja pada pukul 12 siang untuk makan siang. Meskipun sudah pukul 12, sekretarisnya melihat bosnya masih bekerja dan dia mengingatkannya. Beberapa menit kemudian, Rafael berhenti bekerja dan berjalan ke ruangan pribadi. Giselle masih belum bangun. Rafael takut dia akan tidur sampai sore dan tidak makan siang. Rafael berjalan ke samping tempat tidur dan menepuk pipinya. "Giselle, bangun, bangun. Ayo makan siang." Setelah memanggilnya 2 atau 3 kali, akhirnya Giselle yang masih mengantuk terbangun dan menatap Rafael dengan linglung dan bingung. "Bangun dan makan dulu, abis itu tidur lagi." Saat Rafael berbicara, dia dengan lembut membantunya duduk di tempat tidur. Wanita hamil itu masih mengantuk, apalagi semalam Giselle membantu Rafael beberapa kali, lalu waktu sudah cukup larut saat mereka berdua mandi sebelum tidur.
Setelah itu Giselle tidak bisa tidur nyenyak, harus bangun pagi dan sarapan, lalu pergi bersamanya ke perusahaan karena Rafael bilang akan membawanya ke kantor cabang. Dan sekarang saat dia sedang tidur nyenyak, Rafael membangunkannya. Karena baru bangun, Giselle masih sangat mengantuk dan tidak nafsu makan, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berbaring di pelukan Rafael sambil memejamkan mata. Saat melihat Giselle berbaring dengan nyaman di pelukannya, rasa hangat menyebar di hati Rafael dan tatapannya yang dingin jadi lebih lembut. Makan siang dulu, nanti tidur lagi. Dia langsung menggendongnya dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Cuci muka dulu, aku tunggu kamu di luar. 10 menit kemudian, Giselle keluar dari kamar mandi dengan tenang. Makanan di restoran perusahaan sangat enak dan dengan susah payah Rafael mempekerjakan juga membayar mahal para kokinya. Dia berpikir kalau karyawannya makan dengan baik, maka mereka bisa punya lebih banyak energi untuk bekerja. Oleh karena itu sebagian besar karyawan bahkan staf manajemen memilih untuk makan siang di perusahaan. Sejak pagi hari fakta mengenai Rafael yang membawa Giselle ke tempat kerja dengan cepat menyebar di seluruh perusahaan, dan semua orang langsung heboh ketika melihat mereka muncul bersama di restoran perusahaan. Para karyawan yang berada cukup jauh mulai berbisik dengan penasaran. Pilih apa yang mau kamu makan? Rafael menyerahkan menu kepada Giselle. Ini adalah pertama kalinya Giselle muncul di depan karyawan perusahaan VSL sebagai istri Rafael. Dia bisa merasakan semua orang menatapnya dan tahu bahwa mungkin saja mereka sedang berbisik tentangnya. Di masa lalu Giselle sering jadi pusat perhatian karena Rafael, karena itu dia sudah terbiasa dengan hal ini dan tidak mau terlalu memikirkannya. Setelah melihat menu, Giselle memesan 3 hidangan dan 1 sup. Rafael bangkit dan pergi untuk mengambil makanan untuknya sebelum dia mengambil untuk dirinya sendiri. Rafael duduk dan mulai menggerakkan sumpitnya. Mungkin tidak seenak makanan Bibi Lea, gak apa-apa ya. Meskipun Giselle sudah bersama dengan Rafael selama beberapa tahun, tapi dia bukan orang yang pemarah atau sok, dan seleranya juga berubah mengikutinya. Seperti yang Rafael bilang, karena para koki harus makan untuk seluruh karyawan perusahaan jadi rasanya tidak seenak masakan Bibi Lea. Tapi Giselle cukup senang karena semua makanan yang dia pesan adalah kesukaannya. Setelah makan siang, Giselle dan Rafael meninggalkan restoran perusahaan. Ketika beberapa karyawan melihat Presdir dan istrinya sudah pergi, akhirnya mereka berani untuk mulai membicarakannya. Presdir baik banget ya ke istrinya. Istri Presdir juga lembut dan pendiam, bisa buat orang lain nyaman melihatnya. Kata seorang karyawan wanita muda dengan iri. Presdir baik kan karena dia hamil dan demi bayi di perutnya. Karyawan wanita lain berkata dengan jijik dan marah, kamu tidak tahu ya. Dia itu bisu dan yatim piatu, tapi berani menggoda Presdir supaya bisa tidur dengannya. Kayaknya Presdir baik ke istrinya bukan cuma demi anak deh. Aku dengar mereka sudah bekerja bersama selama beberapa tahun dan menurut aku mereka menikah karena saling suka. Staf wanita itu menjawab sambil berbisik, saling suka apanya? Kamu naif banget sih. Dia itu cacat dan yatim piatu, memangnya pantas untuk jadi istri Presdir. Mana mungkin Presdir menyukainya? Aku yakin dia pasti sudah punya rencana dan taktik untuk itu. Karyawan wanita lainnya juga berkata dengan marah. Kalau Presdir menikahinya karena saling suka, tapi kenapa tidak diadakan pernikahan? Bahkan dia tidak secara resmi mengumumkan pernikahannya pada publik, kan? Sudah jelas pernikahan demi bayinya, tapi identitas Giselle dirahasiakan karena dia sangat tidak layak. Karyawan lainnya ikut berbicara. Rafael punya wajah yang tampan, pintar berbisnis, rajin bekerja, karakter dan temperamennya juga sempurna. Dia adalah contoh kekasih ideal dan sempurna di benak kebanyakan wanita. Di perusahaan, ada banyak karyawan wanita cantik dan lajang yang jatuh cinta padanya dan berfantasi bisa menjadi pasangan Rafael. Terkadang ada beberapa orang yang punya wajah cantik, tapi karakter dan sikapnya tidak secantik wajahnya.
Meskipun mereka tahu Rafael sudah menikah, tapi mereka tidak berhenti berharap untuk bisa jadi pasangannya. Oleh karena itu, setelah mendengarkan beberapa karyawan lama yang dipindahkan dari kantor pusat di Jerman tentang identitas dan perbuatan Giselle, banyak karyawan wanita yang berpikir Giselle tidak pantas untuk Rafael dan langsung membencinya. Ini semua karena kekurangan fisik Giselle dan asal-usulnya. Mereka semua mengabaikan kemampuan, bakat desain Giselle dan jabatannya sebagai kepala desainer VSL dan yang lainnya. Giselle meminta pena dan kertas pada sekretaris untuk menggambar desain, dan dia berhenti dari pekerjaan desain interiornya karena ingin mencoba gambar desain lagi. Dia tetap berada di kantor Rafael sampai sore hari dan sama sekali tidak menyadari apa yang orang lain bicarakan tentangnya di luar. Jam pulang kantor, karena sudah tidak ada dokumen penting yang harus segera ditangani, Rafael mengemasi barang-barangnya dan membawa Giselle bersamanya untuk meninggalkan kantor. Kantor pusat Rafael ada di Jerman dan dalam 2 tahun terakhir dia cukup sering datang ke kota Leicester sehingga dia punya beberapa kenalan di kota Leicester. Giselle duduk di dalam mobil sambil menatap keluar jendela mobil dan menyadari kalau ini bukan jalan pulang atau jalan menuju rumah keluarga Otto. Sambil menunggu lampu lalu lintas, dia menyentuh lengan Rafael dengan jari telunjuknya dan bertanya dalam bahasa isyarat, "Kita mau kemana?" "Aku lupa kasih tahu kamu, istri teman bisnis aku membuka restoran Western. Hari ini pembukaannya dan dia mengirimi aku undangan. Jadi kita akan pergi ke sana untuk beri selamat dan makan malam." Rafael menjelaskan dengan nada datar. Giselle tidak bertanya lagi karena lampu hijau sudah menyala. Restoran ini tidak jauh dari kantor cabang VSL. Mungkin biasanya hanya perlu waktu 20 menit dengan mobil. Tapi karena ini jam sibuk, maka butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai di sana. Begitu Giselle dan Rafael turun dari mobil, ada pasangan yang terlihat berusia 40-an dan berpakaian mewah muncul. Pria paruh baya itu cukup ramah dan berani. Dia bersalaman dengan Rafael dan berkata sambil tersenyum, "Akhirnya kamu mau datang bersama istrimu dan menunjukkannya pada kami."